Untuk memulai perusahaan baru, kita bisa masuk ke laman Accurate di website, lalu kita klik untuk buat database di sini. Selanjutnya kita bisa memasukkan nama perusahaan kita, memilih logo yang akan kita buat untuk perusahaan kita. Jika sudah, kita klik simpan. Kita sudah ada PT Rahansani, kita klik saja. Jika sudah terlihat tampilan seperti ini, kita masukkan mengenai data-data perusahaan. Jika sudah semuanya terisi, kita bisa klik lanjut. Di sini ada mengenai informasi perusahaan. Kita bisa lihat pada informasi kita kebijakan akuntansi yang ingin kita pakai. Kita bisa checklist yang ingin kita checklist. Jika informasi perusahaan pertama sudah, kita bisa klik lanjut lagi. Di sini juga ada fitur dasar, kita juga bisa menyesuaikan dengan perusahaan kita. Jika fitur dasar sudah kita checklist yang ingin kita checklist, bisa klik lanjut. Di sini juga ada fitur di penjualan, kita bisa checklist sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Kita bisa klik lanjut kembali. Jika sudah, klik lanjut kembali. Lalu jika sudah, kita bisa klik selesai. Langkah selanjutnya, kita harus mempersiapkan data-data perusahaan kita. Kita harus mengimpor data dari Excel. Di sini kita bisa lihat pada akun perkiraan terdapat tombol untuk impor akun, kita bisa klik. Pada kotak bagian bawah kita bisa klik di sini untuk mengimpor datanya dari Excel. Kita bisa klik open. Lalu kita klik unggah. Ini bisa kita klik lanjutkan. Dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi data kita yang ada di sini dan kita klik, kita checklist lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kita bisa checklist lalu klik lanjutkan.
Jika sudah, bisa terlihat berhasil diproses, lalu kita klik tutup, kita lanjutkan pada, nomor 3 dan seterusnya. Pada nomor 5 sedikit berbeda, sebelum kita memulai untuk impor barang dan jasa, kita harus mengatur gudang kita. Gudang kita, ada gudang depan dan gudang belakang. Sebelumnya kita harus men-setting dengan cara klik persediaan di kiri, lalu kita klik gudang, lalu kita ketik gudang kita, gudang depan dan gudang belakang. Kita klik save, lalu kita masukkan gudang belakang. Jika kita sudah menginput gudang depan dan gudang belakang, kita bisa kembali ke persiapan data perusahaan, lalu kita impor barang dan jasa. Di sini sudah terdapat 3 checklist. Kita bisa checklist mengerti, selesai mengisi data perusahaan, dan kita bisa klik tutup. Terakhir, kita harus mengimpor data aset tetap. Kita bisa klik aset tetap di samping kiri, lalu kita akan membuat 3 kategori aset tetap, yaitu tanah, gedung, dan peralatan. Kita bisa mengklik kategori aset, lalu kita masukkan data aset tetap kita. Jika sudah, kita bisa mengeceknya dengan cara mengklik tombol hijau ini, maka sudah ada daftar kategori aset tetap kita, yaitu gedung, peralatan, dan tanah. Jika sudah, kita bisa meng-close kategori aset, dan kita siap untuk melakukan transaksi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah menginput fitur pembelian. Untuk transaksi yang pertama, yaitu tanggal 2 Januari 2020, kita baca, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Jadi di sini, bagian gudang mengajukan purchase requisition, di mana pihak gudang meminta perusahaan untuk melakukan pembelian inventory. Nah, kita lihat notes-nya di sini. Untuk tanggal 2 Januari, langkahnya adalah persediaan, lalu permintaan barang. Kita buka Accurate-nya. Kemudian kita ikutin notes-nya tadi, kita klik fungsi modul persediaan. Ini, persediaan, lalu pilih permintaan barang. Kita masukin tanggalnya tadi 2 Januari 2020. Tipe permintaannya adalah beli barang. Lalu kita klik tombol search ini untuk input persediaan yang tadi diminta, yaitu pertama sling bag. Nah, kita lihat
Di soal tanggal diminta barangnya itu adalah tanggal 3 Januari. Berbeda dengan tanggal di invoice. Jadi kita sesuaikan tanggal dimintanya di sini. 3 Januari 2020. Kuantitasnya linkback 10. Kemudian lanjut. Next untuk barang kedua yaitu tote bag. Tanggal dimintanya sama, 3 Januari 2020. Kuantitasnya 20. Kita klik lanjut. Kemudian barang ketiga yaitu handbag. Tanggal dimintanya sama, 3 Januari 2020. Untuk kuantitasnya adalah 10. Lalu kita klik lanjut. Jika sudah sesuai, kita bisa klik Ctrl S atau tombol simpan di sini. Oke. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 3 Januari 2020. Nah, pada tanggal 3 Januari, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang. Jadi tanggal 3 Januari ini sebenarnya adalah lanjutan dari transaksi tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari kan permintaan barang atau purchase requisition, lalu nanti statusnya berubah menjadi purchase order di tanggal 3 Januari. Nah, tapi sebelum kita input transaksinya, di sini ada info nih yang harus kita perhatiin. Infonya adalah tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari 2020. Nanti kita akan setting. Oke, kita lanjut, kita lihat notes-nya di sini. Untuk tanggal 3 Januari, langkahnya adalah pembelian, lalu pesanan pembelian. Kita ikutin notes-nya. Ini kita close dulu yang nggak dipakai, sheet yang nggak dipakai. Kita klik fungsi modul pembelian, lalu pilih pesanan pembelian. Kita masukin nama pemasoknya. Ini kan ada 2 nih, kita melakukan pemesanan kepada 2 pemasok. Yang pertama PT Bulan dan PT Lancar Jaya. Ya, kita masukin dulu yang pertama, yaitu PT Bulan Terang. Untuk tanggal transaksinya 3 Januari 2020. Nah, karena sebelumnya sudah di requisition, jadi kita tinggal klik ambil. Lalu kita pilih permintaan, karena sebelumnya ada permintaan. Lalu kita klik tombol search ini, pilih. Nah, di sini kan ada 3 barang nih, tapi sesuai di soal, PT Bulan Terang itu hanya yang tote bag aja. Jadi, kita uncheck yang sling bag dan uncheck yang handbag. Nah, lalu kita lanjut. Lalu kita masukin harganya. Harganya adalah 95.000 untuk tote bag. Lalu kita klik lanjut. Nah, tadi kan ada info tanggal diharapkan dapat diterima 4 Januari. Maka kita setting, kita klik tombol yang ini, yang info lainnya. Kemudian di sini ada kolom tanggal pengiriman. Nah, kita masukin tanggal pengirimannya yaitu ini 4 Januari 2020.
Jika sudah, kita cek. Kemudian, jika sudah sesuai semua, kita bisa klik Ctrl S atau kita klik tombol simpan di sini. Nah, masih di halaman yang sama, kita kan tadi melakukan pemesanan kepada 2 pemasok. Tadi kita sudah melakukan sudah menginput transaksi untuk pemasok yang pertama yaitu PT Bulan Terang. Sekarang kita akan menginput pemesanan kepada pemasok kedua yaitu PT Lancar Jaya. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita pilih pemasoknya adalah PT Lancar Jaya. Tanggal transaksi tanggal 3 Januari 2020. Lalu seperti tadi kita klik ambil, kita klik permintaan, lalu kita klik tombol search ini, pilih. Nah, sesuai di soal kan pemesanan kepada PT Lancar Jaya itu ada 2, sling bag dan handbag. Berarti ini kan sudah tersedia dua-duanya, kita klik lanjut. Kemudian kita masukin harganya. Untuk sling bag 77.000. Kemudian klik lanjut. Untuk handbag yaitu 88.000. Klik lanjut. Nah, seperti yang tadi, kan ada tanggal diharapkan. Kita setting kembali di tombol ini, di kolom tanggal pengiriman, kita ganti menjadi 4 Januari 2020, sesuai di soal. Tanggal diharapkan dapat terima 4 Januari 2020. Kemudian kita cek apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita bisa klik Ctrl S atau tombol simpan di sini. Ini ada informasi bahwa berhasil disimpan. Oke, kita close dulu sheet yang tidak terpakai. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 4 Januari 2020. Nah, pada tanggal 4 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Bulan Terang. Nah, berarti di tanggal ini statusnya sudah berubah nih. Kalau yang tadinya masih purchase order, sekarang menjadi receive item. Kita lihat notesnya di sini. Untuk tanggal 4 Januari, langkahnya adalah pembelian, lalu penerimaan barang. Kita ikuti notesnya. Kita klik fungsi modul pembelian, lalu pilih penerimaan barang. Kita masukin, ini udah ada PT Bulan Terang, tanggalnya adalah tanggal 4 Januari 2020. Untuk nomor terimanya di sini ya, nomor surat jalan 9095. Nah, lalu kita klik yang ambil, pilih karena tadi kita sudah membuat pesanan, kita klik pesanan, lalu kita klik tombol ini. Tadi kan kita di soal kita yang dikirim adalah tote bag, berarti sama. Lalu kita lanjut, lalu kita cek apakah posisi barang sudah sesuai seperti di soal. Karena di soal kan posisi barang ada di gudang depan di sini. Nah, kita cek, kita klik sekali. Nah, kan di sini
gudangnya di gudang belakang, berarti harus kita ganti. Caranya kita silang, lalu kita ketik gudang depan, ini ada muncul. Jika sudah, kita klik, lalu jika sudah sesuai, kita klik lanjut. Nah, sekarang kita cek sudah berubah. Selanjutnya, di soal disampaikan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Berarti kita setting di sini, kita pilih tombol I yang tadi atau info lainnya. Kemudian ini ada kolom pengiriman. Kita ketik mobil box. Karena sebelumnya tidak ada, maka kita pilih simpan mobil box sebagai data baru. Jika sudah, kita cek kembali. Jika sudah sesuai, maka kita bisa klik simpan. Selanjutnya, untuk tanggal 5 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Lancar Jaya. Nah, kita ikuti notes-nya. Pembelian, langkahnya adalah pembelian lalu faktur pembelian. Nah, tapi jangan lupa di sini info bahwa pengiriman dilakukan dengan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan, dan ada nomor faktur pembelian. Jadi nanti kita harus sesuaikan. Nah, ini kita close dulu. Kita ikutin notes-nya, kita klik fungsi modul pembelian, lalu pilih pembelian lalu faktur pembelian. Kita klik fungsi modul pembelian, lalu pilih nih faktur pembelian. Nah, kita masukin siapa pemasoknya, PT Lancar Jaya. Tanggal transaksinya 5 Januari 2020. Kemudian di sini ada nomor faktur. Nah, tadi kan di info diberitahukan nomor faktur pembelian INV strip lancar garing 010. Ini kita input. Nah, kemudian kita klik untuk memasukkan data barang ini. Kita klik ambil. Kemudian kita pilih yang pesanan. Klik tanda ini. Kemudian pilih ini. Nah, sesuai dengan yang di soal, sling bag dan handbag. Kita klik lanjut. Setelah itu kita cek gudangnya. Di soal dibilang di info bahwa barang dimasukkan ke gudang depan. Nah, kita cek apakah barangnya sudah di gudang. Nah, untuk barang sling bag, gudangnya masih di gudang belakang. Untuk handbag apakah sudah di depan, masih di gudang belakang. Nah, jadi kita ubah dulu posisi gudangnya. Nah, cara mengubahnya bisa satu-satu, seperti yang tadi kita buka, kemudian kita edit. Atau kalau dua-duanya dimasukkan ke gudang yang sama, yaitu gudang depan, kita bisa klik tanda ini, tanda pensil, kemudian pilih ubah gudang, kita ketik gudangnya tadi di gudang depan. Kemudian muncul, kita pilih, kemudian diubah.
Nah, kita cek apakah udah di gudang depan. Sudah ya, yang sling bag depan. Kemudian yang handbag sudah di gudang depan. Nah, kemudian kita lihat lagi di soal pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Nah, berarti kita masukin di sini di tanda I ini seperti yang tadi. Pengiriman kita klik mobil box. Udah muncul ya karena tadi kita udah simpan. Jika sudah, maka kita bisa cek lagi apakah sudah sesuai dengan soal. Jika sudah, maka kita bisa melakukan penyimpanan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kemudian kita close sheet-nya. Selanjutnya, tanggal 6 Januari 2020, perusahaan melunasi hutang kepada PT Lancar Jaya untuk nomor faktur terlampir dengan pembayarannya dilakukan dengan cek BCA dengan nomor GR0095 dan jatuh tempo pada tanggal sekian. Nah, kita ikutin notes-nya, langkahnya adalah pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita klik fungsi modul pembelian, lalu pilih pembayaran pembelian. Kemudian kita masukin pemasoknya yaitu PT Lancar Jaya. Tadi Bank BCA. Kemudian metode bayarnya tadi adalah cek. Kita pilih cek atau giro dengan nomor ceknya yaitu GR0095. Kemudian tanggal bayarnya adalah tanggal transaksi yaitu tanggal 6 Januari. Kemudian tanggal jatuh temponya adalah 12 Januari 2020. Lalu kita klik tanda search ini. Tadi di soal untuk nomor faktur LJINV 7728. Jadi kita pilih yang LJINV 7728. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita lihat di kolom nilai pembayaran. Kita klik hitung nilai pembayaran sampai muncul angka di kotak ini. Sudah muncul. Jika sudah muncul, kita klik simpan. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari. Kita baca soalnya. Perusahaan membuat PO kepada PT Bulan Terang dengan detail sebagai berikut. Nah, kita ikutin notes-nya untuk tanggal 10 Januari, langkahnya adalah pembelian, lalu pesanan pembelian. Ini kita close dulu. Tadi kita klik fungsi modul pembelian, lalu pilih pesanan pembelian. Nah, kita masukin nama pemasoknya adalah PT Bulan Terang. Bulan Terang. Untuk tanggal transaksinya adalah tanggal 10 Januari.
Nah, kali ini karena kita baru purchase order, maka kita harus input dulu barangnya. Nah, kita lihat barangnya adalah tote bag dan boots. Kita pilih tote bag. Itu sebanyak 20 dan harganya 95.000. Kemudian kita klik lanjut. Selanjutnya adalah boots sebanyak 30 dan harganya 98.000. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kalau sudah kita lihat di info ini, tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 11 Januari 2020. Nah, berarti harus kita setting di sini, kita klik tombol i atau info lainnya. Lalu di kolom tanggal penerimaan, kita masukkan tanggalnya yaitu 11 Januari 2020. Nah, setelah itu kita lihat lagi di soal atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta, termasuk PPN dengan nomor faktur terlampir. Nah, berarti kan ada uang muka. Jadi selanjutnya kita input uang muka. Nah, setelah di sini sudah, kita klik proses. Kemudian tadi kan kita mau input uang muka, jadi kita pilih uang muka. Kita sesuaikan tanggalnya yaitu 10 Januari 2020. Nomor fakturnya yaitu DP_bulan 01. Kemudian di sini kan uang mukanya terlampir 5.324, sedangkan di soal perusahaan hanya memberikan DP sebesar 2 juta. Jadi kita ganti menjadi 2 juta. Kemudian kita lihat ini udah termasuk PPN. Jadi ini dulunya kita checklist. Kalau sudah sesuai, kita klik proses. Kemudian kita pilih pembayaran untuk membayar uang muka ini. Kemudian kita lihat lagi di soal bahwa DP dibayarkan melalui transfer bank BCA. Nah, jadi berarti kita pilih banknya BCA. Terus metode bayarnya tadi adalah transfer. Untuk tanggal bayarnya yaitu 10 Januari 2020. Nah, kemudian pada kolom nilai pembayaran kita klik hitung nilai pembayaran sampai angkanya muncul. Nah, setelah angkanya muncul, kita bisa klik simpan. Kemudian ada informasi bahwa berhasil disimpan. Kemudian kita close sheet yang sudah digunakan. Kita ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 11 Januari 2020. Nah, di tanggal 11 Januari 2020, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Bulan Terang pada tanggal 10 Januari 2020. Namun, barang yang diterima hanya sebagian, yaitu sebagai berikut. Nah, kita ikutin notes-nya di sini ada pembelian, lalu penerimaan barang. Kita klik fungsi modul pembelian, lalu kita pilih penerimaan barang. Kita terima dari mana? Kita terima dari PT Bulan Terang. Kemudian tanggal invoice-nya adalah 11 Januari 2020.
Kemudian di sini ada nomor terima atau nomor invoice, terus kita lihat di sini nomor surat jalan 6675. Nah, kita masukkan 6675. Kemudian kita klik ambil, lalu pilih pesanan. Nah, kita klik tanda search ini, pilih, tapi sesuai yang di soal, karena hanya sebagian, yaitu tote bag, jadi kita harus hanya mengambil tote bag. Jadi yang boots kita uncheck. Kemudian kita lanjut. Lalu di soal pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Berarti kita harus setting mobil box di sini. Oh ya, jangan lupa untuk mengecek gudangnya. Di soal gudangnya ada di depan. Nah, kita klik apakah sudah di depan. Sudah di depan. Jadi setelah semuanya sudah sesuai, kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita beralih ke transaksi tanggal 12. Nah, di tanggal 12 ini perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Bulan Terang pada tanggal 10 Januari 2020. Nah, berarti kan ini sisa yang tadi kita pesan di tanggal 10. Ini masih berhubungan dari tanggal 11. Nah, berarti masih di sheet yang sama. Dan caranya juga sama. Pemasoknya adalah PT Bulan Terang. Kemudian tanggal invoice-nya adalah 12 Januari 2020. Untuk nomor terimanya adalah 6690. Nomor terimanya di ini ya, nomor surat jalan. Lalu kita klik ambil, pilih pesanan, klik tanda search ini, kita pilih. Karena kan tadi kita udah ambil yang tote bag, berarti sekarang kita ambil sisanya yaitu boots, dan ini sesuai sama soalnya juga. Kemudian kita klik lanjut. Nah, lalu kita lihat di soal, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Berarti harus kita setting lagi seperti tadi di sini. Kemudian kita jangan lupa untuk mengecek gudangnya. Nah, di soal gudangnya adalah gudang depan, sedangkan di sini gudang belakang. Jadi harus kita hapus, lalu kita ketik depan, kita pilih, lalu kita lanjut. Nah, kita cek sudah sesuai. Jika sudah sesuai semuanya, maka kita bisa klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 13 Januari. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Bulan Terang pada tanggal 11 dan 12 Januari 2020 dengan nomor faktur pembelian sekian. Nah, kita ikuti notes-nya untuk tanggal 13 Januari ini. Langkahnya adalah pembelian, lalu faktur pembelian. Kita klik fungsi modul pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Masukin nama pemasoknya yaitu PT Bulan Terang. Untuk tanggal transaksinya yaitu 13 Januari 2020.
Nomor fakturnya di soal ada, yaitu INV strip bulan garing 123. Lalu kita klik ambil, pilih penerimaan, klik tanda search. Ini kan di soal dibilang menerima tagihan atas barang yang diterima pada tanggal 11 dan 12 Januari. Berarti ada 2 invoice yang kita pilih, yaitu tanggal 12 Januari 6690 dan tanggal 11 Januari. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita bisa klik simpan. Kemudian untuk transaksi terakhir, yaitu tanggal 15 Januari 2020. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada info bahwa kita harus bikin barang baru di sini. Nah, sekarang kita ikutin dulu notes-nya untuk tanggal 15 Januari. Langkahnya adalah pembelian, lalu faktur pembelian. Nah, ini kita masih di sheet faktur pembelian. Jadi kita masukin pemasoknya adalah pemasok umum. Kita cari pemasok umum. Tanggal transaksinya adalah 15 Januari 2020. Untuk nomor fakturnya di sini 123. Nah, kita input dulu barangnya. Kita lihat barang yang diminta adalah sandal. Kita ketik sandal. Nah, karena tidak ada, maka kita harus bikin inventory yang baru atas persediaan sandal. Maka kita lihat di sini ada notes. Langkahnya adalah klik fungsi modul persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Oke, kita klik modul persediaan, lalu kita pilih barang dan jasa. Terus tinggal kita masukin aja untuk kategori barangnya, yaitu sepatu. Udah ada, kita pilih. Kemudian untuk kode barangnya kita lihat di sheet warna hijau ini. Terakhir kan kode barang terakhir itu adalah I.0006. Berarti kita bikin menjadi, ini kita edit, kemudian kita ketik I.0007. Untuk nama barangnya sandal. Jenis barangnya adalah persediaan, satuannya piece. Kita search, yaitu ada piece. Setelah sesuai, kita lihat masih ada informasi mengenai harga jual satuan dan pajak. Nah, setelah sesuai, kita klik di sheet penjualan atau pembelian. Nah, di sini kan ada harga jual satuan. Kita masukkan harga jual satuannya 295.000. 295.000. Kemudian untuk pajaknya adalah 10%. Kita search 10%. Kemudian ini dasar pengenaan PPN-nya adalah 100%. Setelah semua data sudah sesuai, boleh kita klik simpan.
Kemudian kita close sheet barang dan jasa. Nah, sekarang kita tinggal cari lagi di sini sandal. Nah, sudah ada karena tadi sudah kita input. Lalu kita masukkan kuantitasnya adalah 100. Untuk harganya adalah 72.000. Lalu kita lihat lagi, dan ini di infonya barang dimasukkan ke gudang depan. Kita lihat apakah sudah di gudang depan. Nah, karena dia masih di gudang belakang, maka harus kita close, kemudian kita ketik depan dan kita pilih. Nah, setelah sesuai, kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian kita lihat di sini info lainnya. Nah, di sini karena tidak ada tanggal pengirimannya, kita bisa samakan dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 15 Januari 2020. Nah, selanjutnya, setelah semua data dimasukkan, kita bisa klik proses. Kemudian pilih pembayaran. Nah, kita lihat di soal pembayaran melalui transfer bank BCA. Nah, kita pilih berarti bank BCA. Kemudian tadi metode bayarnya adalah transfer. Tanggalnya yaitu tanggal 15 Januari 2020. Kemudian lalu di kolom nilai pembayaran kita klik hitung nilai pembayaran sampai muncul di kolom ini. Setelah muncul, kita bisa klik simpan. Kemudian muncul informasi bahwa data kita sudah tersimpan.